Salam dan selamat malam buat peserta serta seluruh yang hadir pada malam hari ini dari Dewan Pakar, dari DPP, dan secara khusus Direktur IPKRC Pak Agus Sujadi. Ini adalah hari yang terakhir ya, hari yang ke-6. Jadi tentunya tidak kalah dengan hari-hari sebelumnya, kita akan melihat apa yang akan kita utarakan, tapi mungkin nanti lebih banyak kita diskusi, yaitu dengan judul platform dan program MUKI. Baik, Bapak-Bapak sekalian, coba dibuat apanya, host ya. Iya, Bapak-Bapak dan Ibu sekalian, kalau yang dimaksud dengan platform dan program MUKI, tentu kita harus berangkat dari ADART. Nah, untuk itu tentunya saya sudah mengirim hasil Munas berikut dengan ADART sebagai lampiran dari apa yang akan saya sampaikan. Udah dikirim ini Pak Julianta kepada masing-masing secara japri atau melalui chat ini? Pak Julianta? Melalui japri dan chat disampaikan, Pak. Oke, baik. Jadi nanti sebagaimana biasa, kalau setiap organisasi itu tentu yang pertama-tama dilihat adalah ADART. Dan mohon maaf kalau yang namanya Alkitab dari organisasi massa itu adalah ADART dan PO. Sementara Alkitab kita yang murni itu adalah Bible. Nah, kita bicara dulu dari Alkitab organisasi, yaitu tentang apa sih tujuan daripada MUKI itu menurut anggaran dasar. Bab 3 pasal 7 dikatakan MUKI bertujuan menjadi organisasi kemasyarakatan Kristen terkemuka, pengkader terbaik, dan bekerja untuk umat. Ini ada 3 hal. Yang pertama, sebagai ormas Kristen terkemuka. Nah, kita disebut sebagai ormas Kristen karena anggotanya adalah umat Kristen. Tetapi berbeda dengan sinode, berbeda dengan aras nasional. Kalau yang sinode itu mereka mendoktrin atau memberikan pengajaran tentang doktrin, tentang ajas daripada Kristen itu sendiri. Atau lebih dikatakan lagi, yaitu tentang iman daripada Kristen itu. Nah, kita sebagai ormas tidak, tapi menjadi ormas terkemuka. Terkemuka kalau boleh kita sebut sebagai unggulan. Nah, apa saja ormas-ormas yang ada di Indonesia? Banyak sekali. Sejak dari zaman kemerdekaan sampai dengan sekarang, banyak sekali ormas-ormas Kristen. Tapi mungkin kita sudah mengetahui patah tumbuh hilang berganti. Begitu seterusnya. Puluhan, ratusan, dan lain sebagainya. Tapi kita tidak disamakan dengan aras nasional. Tapi ormas-ormas yang dimaksud yaitu ormas yang bernuansa Kristen. Jadi kita harapkan MUKI ini menjadi unggulan di tengah-tengah ormas yang begitu banyak. Kemudian yang kedua, pengkader terbaik. Rupanya ormas kita ini, Bapak Ibu sekalian, adalah ormas kader. Makanya IPKRC atau TOT itu selalu kita adakan. Dan terus terang saja, kami selaku Ketua Umum senantiasa mengatakan kepada orang-orang bahwasanya IPKRC itu adalah unggulan daripada MUKI sendiri. Walaupun pada saat ini, mohon maaf, masih tertatih-tatih jalannya berhubung peminat atau peserta masih belum banyak, itu nanti masih kita bicarakan lebih lanjut bagaimana supaya IPKRC ini lebih tertarik lagi. Nah, yang ketiga, bekerja untuk umat. Nah, atau lebih halusnya secara teologi ya, melayani sebagai pelayan umat.
Apa itu untuk melayani umat? Nanti kita bisa lihat lagi. Lanjut, Bapak. Tolong lanjut. Ya, kita masuk langsung kepada visi misi. Nah, visi misi itu kita bisa lihat dari anggaran rumah tangga, bab 1 pasal 1. Yang tentang visi ya, pasal 1 itu tentang visi, terwujudnya MUKI sebagai lembaga bersama di kalangan umat Kristen. Jadi sebagai lembaga bersama kita harapkan, kenapa? Karena di sini karena tidak mengajar tentang doktrin, semua ini dari segala aras kita masuk ke sini. Siapa saja yang menyatakan dirinya Kristen, mari, welcome, masuk di sini. Untuk apa? Mampu mengadakan dialog sesama antar umat beragama beserta pemerintah. Demikian juga mampu ikut serta melakukan kerjasama dengan semua pihak yang dilandasi. Nah, ini artinya apa? Kalau mengadakan dialog, itu berarti harus aktif. Jadi orang-orang yang berdialog itu adalah orang-orang yang aktif, bahkan bisa membuat inisiatif. Untuk apa? Yaitu mengadakan dialog sesama, mengadakan dialog bersama pemerintah, mengadakan dialog dengan berbagai agama. Nah, landasannya apa? Kasih. Jadi kasih itu kita udah pasti tahu. Sebetulnya landasan yang dimaksud dengan kasih itu Kristus adalah landasan kita. Nah, dalam rangka mewujudkan apa? Nanti bisa pada akhir pada akhir pemaparan saya akan menyampaikan mewujudkan kebenaran, keadilan dan kesetaraan berdasarkan kasih. Sehingga terwujudlah cita-cita kita menjadi masyarakat yang rukun, damai, sejahtera, dan maju dalam NKRI berdasarkan Pancasila, Undang-Undang 45 sebagai semangat Bhinneka Tunggal Ika. Atau dengan kata lain, MUKI bernuansa Kristen, tetapi juga dia bernuansa kebangsaan. Lanjut. Nah, itu visinya tadi, mengadakan dialog. Nah, dari sisi misi, ada beberapa hal. Yang pertama, tadi sudah disebut sebagai mendirikan dialog. Ini udah langsung terjun dia. Jadi bagaimana untuk menyebarluaskan tentang 4K yang saya maksud. Kami senantiasa mengatakan 4K, mewujudkan kebenaran, keadilan, dan kesetaraan berdasarkan kasih. Nah, kemudian, apalagi misinya? Memberdayakan umat. Atau masyarakat sekitarnya, dan warga masyarakat yang berperan dalam pergaulan, kerjasama, pembangunan yang mencintai negara, Kesatuan Republik Indonesia berdasar Pancasila, UUD, dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kembali lagi kepada kebangsaan itu tadi. Ini nggak bisa melekang daripada MUKI, tapi melekat. Kenapa? Karena terus terang saja, apa dan bagaimana kita tetap punya kebangsaan. Rasa kebangsaan itu harus kita tanamkan sebagai umat Kristen. Karena banyak sekarang tantangan-tantangan yang kita hadapi yang mau menghancurkan ideologi kita Pancasila. Nah, yang berikutnya yang sangat menarik, Bapak Ibu sekalian. MUKI memperjuangkan aspirasi dan kepentingan umat Kristen dan masyarakat sekitarnya. Nah, itulah yang kita tanamkan bagaimana aspirasi dan kepentingan. Jadi walaupun bukan kita sebagai anggota DPR, kalau anggota DPR itu kan biasanya sebagai lembaga parlemen, tentu bagaimana aspirasi supaya bisa diperjuangkan. Nah, kita di sini secara kekristenan, kita akan berjuang untuk itu. Nanti kita lebih lanjut, apa saja sih yang maksud dengan aspirasi dan kepentingan umat? Dan itu nanti tertuang di dalam program kerja. Nah, yang terakhir, MUKI bekerjasama dengan umat beragama lainnya dan dengan pemerintah serta pihak manapun untuk memajukan bangsa Indonesia. Jadi artinya kita siap setiap saat, seperti yang kami katakan tadi, kita harus aktif untuk bekerja sama dengan sesama, dengan warga beragama, begitu juga dengan pemerintah. Lanjut.
Nah, itu sekilas yang menyangkut tentang platform ya. Kalau dikatakan tadi, itulah sisi-kisi daripada MUKI itu sendiri yang kita ambil dari ADRT. Nah, kita masuk kepada garis-garis besar kebijakan umum atau kita sebut dengan program MUKI. Sebetulnya Bapak Ibu sekalian, kalau program MUKI kalau kita saya masukkan di sini itu tergantung dari kalau untuk DPW tergantung apa kepentingan DPW itu sendiri. Begitu juga DPD. Nah, ini GBKU ini telah diamanatkan oleh Munas kepada pengurus untuk dijabarkan dalam bentuk program. Jadi kami tidak membuat semacam program, karena semacam program itu sudah kami kirimkan baik melalui Japri, melalui host kepada Bapak Ibu sekalian, ada program lengkap di sana. Kalau itu yang kita bicarakan itu masalah teknis. Nah, untuk itu kita bicara secara umum bahwasanya garis-garis besar kebijakan umum ini adalah merupakan pokok-pokok yang menjadi acuan baik untuk DPW, DPD, dan PK. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa mempelajarinya. Lanjut. Nah, ada beberapa hal yang GBKU. Pertama, bidang keanggotaan. Bapak Ibu sebagai peserta, kalau dianggap di sini sebagai peserta, tetapi secara umum adalah anggota MUKI. Nah, sebagai anggota MUKI, coba kita renungkan dulu, apakah kita sudah bisa merekrut anggota baru? Jadi kalau katakanlah untuk bagaimana cara merekrutnya, ya kami sudah terapkan itu, katakanlah di rumah tangga ada 4 orang. Itu dulu kita mulai dari diri kita sendiri untuk rumah tangga. Kita rekrut. Bagaimana cara merekrutnya? Tentu kita minta KTP, kita bikin KTA, kemudian kita berikan kepada mereka semacam ADRT, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian memberdayakan anggota dengan masyarakat sekitar. Nah, ini juga sama halnya seperti yang tadi itu, bahwasanya kita juga menginginkan bagaimana supaya anggota itu bisa diberdayakan. Nah, dalam bentuk apa diberdayakan? Nah, itu dalam bentuk program. Jadi program-program itu banyak. Seperti di DPP itu ada 12 departemen. Kalau di DPW itu disebut sebagai biro. Nah, itu banyak sekali, kalau Bapak nanti Ibu baca, itu sudah termasuk dalam program juga. Nah, tadi memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota serta masyarakat sekitar. Nah, tadi sudah saya jelaskan bagaimana untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan. Dan satu lagi yaitu untuk mengembangkan koperasi MUKI. Sebab kita tidak akan membentuk salah satu PT dan sebagainya, tapi koperasi. Koperasi ini di DPP sudah ada. Nah, inilah yang kita kembangkan ke seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bidang organisasi. Nah, bidang organisasi bagaimana membangun organisasi MUKI sampai ke kecamatan, distrik, sesuai ketentuan yang berlaku. Dan sebagaimana biasa, tentu kita harus juga memiliki kantor setiap pengurusan. Sehingga dengan demikian, apabila kita minta kepada pemerintah, kita daftarkan kepada Kesbangpol, itu persyaratan. Jadi bukan hanya ini, kita mengikuti persyaratan pemerintah, harus ada kantor kepengurusan. Dan memantapkan kepengurusan MUKI sesuai peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah, kemudian bidang kerjasama. Bapak Ibu sekalian, yang membangun kerjasama dengan pemerintah RI dari pusat sampai kecamatan, di mana pengurus berada. Nah, mungkin di daerah Bapak Ibu, tadi saya dengar sekilas bagaimana pembicaraan kita, bagaimana hubungan kita dengan pemerintah. Apakah hubungan baik dengan bupati, dengan camat, dan lain sebagainya. Ini hubungan. Nah, kita juga telah mengadakan hubungan dengan pemerintah. Katakanlah kita beraudiensi dengan Menteri Agama, kita beraudiensi dengan pemerintah, dan lain sebagainya. Sehingga apa? Sehingga ketika Munas itu semua menteri-menteri pada datang untuk ikutan memberikan kata sambutan dan lain sebagainya. Nah, itu dari sisi secara umum. Nah, kerjasama itu yang lain apa? Kerjasama itu bisa saja dalam hal yang kedua itu memperjuangkan bantuan hibah.
Nah, beberapa provinsi maupun daerah sudah menerima hibah. Nah, ini harus. Terus terang saja, pendiri MUKI, Bapak Bonar Simanguncong, selalu mengatakan begini, bantuan hibah itu perlu bagi kita, itu adalah hak kita. Bukan kita katakan minta-minta, sama sekali tidak minta-minta. Jadi jangan kita merasa malu untuk minta bantuan hibah kepada pemerintah, tetapi itu adalah hak kita sebagai bangsa Indonesia. Jadi kalau ada itu, orang lain itu dapat, kita kenapa tidak dapat? Nah, ini yang harus kita perjuangkan secara sungguh-sungguh. Terus terang saja, DPP bagaimana? DPP sudah membentuk tim untuk pada tahun 2023 kita akan mengajukan anggaran APBN. Apakah itu dalam bentuk hibah, apakah itu dalam bentuk bansos dan lain sebagainya, nanti tergantung daripada pendekatan kita kepada pemerintah. Kemudian membangun kerjasama dengan perusahaan yang peduli seperti CSR. Membangun kerjasama dengan ormas-ormas sejenis, baik di dalam maupun di luar negeri. Nah, di luar negeri kita sedang mencoba ini ya, tapi masih dalam proses lah kalau kita sebut. Tapi dengan ormas-ormas yang ada di DPP, itu sebaiknya tidak hanya sebatas ormas Kristen, tapi jauh lebih baik dengan ormas-ormas yang lain. Karena dari sisi kebangsaan saya katakan tadi, bagaimana dengan NU, bagaimana dengan Muhammadiyah, bagaimana dengan yang lain-lain, kita harus mengadakan kerjasama yang sebaik-baiknya. Membangun kerjasama dengan kedutaan besar. Nah, ini masih kita jajaki, belum sampai kepada proses, masih kita jajaki lagi. Apabila ada di antara kita untuk itu, kita bisa langsung mengadakan kerjasama. Kemudian bangun kerjasama dengan ars gereja, sinode-sinode. Nah, yang dulu pada awalnya berbentuk MUKI, saya beritahu, terjadi semacam, bukan konflik ya, semacam orang, apa itu MUKI? Nah, sekarang sudah sangat baik hubungan kita, baik dengan ARES maupun sinode-sinode. Bahkan banyak orang-orang sinode, banyak tokoh-tokoh sinode yang masuk dalam kepengurusan. Nah, ini harus kita bina, harus kita buat kerjasama sebaik mungkin. Apa kekurangan? Terus terang saja kita sering mengatakan bahwa MUKI itu adalah ujung tombak daripada gereja. Dan membangun bersama dengan perguruan tinggi swasta. Nah, ini tentunya bagaimana kepentingan-kepentingan di daerah-daerah misalnya ada perlu kerjasama dalam hal penelitian dan sebagainya, MUKI siap untuk itu. Di daerah-daerah harus siap. Dan yang terakhir D, yaitu mendirikan dan mengembangkan lembaga-lembaga. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting. Karena contoh, LBH ini kita sudah mulai punya peranan. Nanti kalau boleh nanti LBH ini dibentuk di daerah-daerah. Terus terang saja sampai dengan saat ini masih belum ada dibentuk di daerah-daerah. Seandainya ada yang mau dibutuhkan daerah, connect dia dengan LBH yang di daerah, langsung bisa berpartisipasi. Kemudian dari sisi media, kita juga sudah bentuk Metanoia MUKI TV. Dan Institut Politik Kebangsaan Ragi Carita. Ini yang kita manfaatkan untuk sampai dengan saat ini. Kemudian Yayasan Pendidikan. Nah, di dalam lampiran yang disampaikan yang sudah dijapri kepada Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada program kerja daripada Yayasan Pendidikan. Saya nggak utarakan di sini, mungkin ada waktu nanti Bapak Ibu silakan baca kira-kira bagaimana tentang kependidikan. Karena di dalam yang saya baca dalam bidang Departemen Pendidikan itu, mereka akan mendirikan sekolah unggulan dari sisi bukan lagi membangun buildingnya atau bangunannya, tidak. Tapi bagaimana, karena sudah zamannya dengan link atau digital sekarang, dengan digital. Nah, yang terakhir tentang koperasi. Dan koperasi ini, inilah yang saya sebut tadi, bagaimana supaya kita bisa mendirikan koperasi-koperasi. Terus terang saja di Jawa Tengah itu mereka sudah membuat semacam, katakanlah, penemuan tentang pupuk. Nah, pupuk-pupuk ini dibagikan kepada masyarakat, tapi dalam usaha itu tentu ada koperasinya. Dan begitu juga dengan hal-hal yang lain dan seterusnya. Lanjut. Ya, itu sekilas yang menyangkut program ya. Jadi program itu tadi dalam bentuk KDKU.
saya utarakan itu karena kalau dari sisi program itu dipanjang sekali. Ada saya baca tadi 66 halaman. Jadi kalau kita baca satu hari penuh tidak akan sampai, itu akan terus 66 halaman. Jadi kita berikan sebagai lampiran. Nah, yang terakhir menyangkut tentang program itu bagaimana tadi sudah disebut dalam EDRT mewujudkan kebenaran, keadilan, kesadaran berlandaskan kasih. Inilah sebetulnya menjadi bagian daripada visi misi kita, bagaimana untuk mengangkat kebenaran. Lanjut. Ya, sebagaimana dikatakan di sini, kebenaran itu adalah pengenalan rasional dan pengalaman untuk yang penting. Nah, bagaimana untuk menegakkannya? Dan dalam Alkitab dikatakan, katakanlah benar ya atas ya, katakanlah tidak atas tidak. Nah, inilah daripada salah satu tujuan mewujudkan kebenaran itu, dan kita harus bisa bersuara, menyuarakan kebenaran itu, dan harus berani. Banyak orang kalau zaman sekarang ini sebetulnya dirinya benar, tetapi tidak berani menyuarakan kebenaran itu. Sehingga saking banyaknya yang diam, akhirnya orang yang sedikit menyatakan kemauan mereka, akhirnya yang salah itu jadi benar. Karena secara terus-menerus dikatakan seperti itu. Nah, kita harapkan MUKI bisa berbeda dengan yang lain, bagaimana supaya di daerah-daerah, dimanapun kita, kebenaran harus dinyatakan. Dan itu harus menjadi bagian daripada kita. Lanjut. Nah, begitu juga dengan keadilan. Ini termasuk bagian dari program. Program MUKI itu bagaimana untuk mewujudkan keadilan itu sendiri. Jadi, keadilan, sebagaimana sering kita katakan, bahwa ada seorang bapak, dia punya 2 orang anak. Satu orang yang sudah mahasiswa, satu lagi masih TK. Kemudian yang mahasiswa ini diberikan uang 100.000. Kemudian si TK dikasih juga 100.000. Apakah itu adil? Si anak, si kecil tadi yang dapat 100.000, dia nggak ngerti. Disobeknya itu uang. Nah, jadi menyangkut dengan keadilan ini kita harus mengetahui kegunaannya. Apa kegunaan daripada keadilan itu sendiri? Bukan dari sisi rata-ratanya, tidak seperti itu. Lanjut. Ya, jadi pada Amos 5 ayat 24 itu sudah jelas dikatakan ya, bahwa keadilan itu bergulung-gulung seperti air dan kebenaran yang terus, yang selalu mengalir. Nah, itu yang kita harapkan dan itu yang kita berjuangkan. Baik. Lanjut. Nah, kesetaraan. Bapak Ibu sekalian, sebetulnya yang paling sulit, salah satu yang di mana-mana di banyak negara, kesetaraan ini yang menjadi senantiasa terutama bagi orang-orang yang minoritas. Bagaimana kesetaraan ini harus kita perjuangkan. Nah, sebagai contoh, saya mau mengatakan begini, bahwa ada guru agama Kristen, ada guru agama Islam di satu daerah, tapi di daerah itu juga ada murid-murid Kristen, tetapi sama sekali tidak ada guru agama Kristen yang diberikan oleh pemerintah. Nah, ini kan tidak setara. Murid-murid juga memerlukan guru agama, sama halnya dengan yang lain. Katakanlah walaupun ada 5 orang saja dibandingkan dengan 50 orang, yang 5 orang ini pun harus diberikan sebagai guru agama Kristen. Nah, inilah yang harus, dari sisi kesetaraan kita harus setara, harus mereka punya guru agama, kita juga harus punya guru agama. Artinya apa? Artinya bahwasanya kita menikmati, mereka yang nikmati. Jadi memang betul-betul setara tentang itu. Lanjut. Nah, jadi dari 3K tadi yang berlandaskan kasih, tadi sudah dikatakan bahwa kasih itu adalah Kristus sendiri. Kasih itu adalah bagaimana kita di antara mengerjakan yang K, yang 3K itu, kita tetap berlandaskan kepada kasih itu sendiri. Dalam Matius 5 ayat 44, saya kutip dan saya
bacakan di sini tentang Matius ini ya, yaitu tetapi aku berkata kepadamu, orang-orang yang memusuhi dan menganiaya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat, orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang-orang yang benar dan orang yang tidak benar. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwasanya kita tetap berandalan kepada kasih, kita tetap berandalan kepada Kristus, dan kita tetap memohon pertanggungjawaban daripada Kristus itu sendiri. Lanjut. Baik, saya kira itu sekilas yang boleh kami sampaikan tentang platform dan program MUKI, sebab itu 4K itu adalah termasuk bagian daripada program MUKI itu sendiri. Nanti mungkin kita bisa banyak dalam diskusi atau tanya jawab. Sementara sekian Pak Julianta, Pak Host, terima kasih banyak.